Bang, ini saya membawa satu isu yang sebenarnya sudah pernah saya bahas, tetapi belum pernah saya bahas khusus nih Bang. Nah, setelah saya mempelajari agama Islam, saya pelajari tentu saja ya, rasa penasaran saya terhadap agama Islam itu karena orang Islam itu sendiri, di mana banyak sekali ustadz-ustadznya, begitu ya, ulama-ulamanya mengatakan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, ya agama yang penuh senyum, agama yang penuh kasih, begitu. Tetapi setelah saya pelajari, ternyata itu bukanlah definisi seorang Muslim. Semuanya itu ternyata hanya jebakan Batman, begitu loh. Ternyata setelah saya mempelajari Al-Quran, yang saya dapati tanda-tanda pengikut Muhammad itu bukanlah dia itu mengasihi sesama manusia, bukanlah dia itu bersifat lembut kepada sesama manusia. Ternyata ciri-ciri pengikut Muhammad menurut Al-Quran Nur Karim adalah jidat gosong. Gitu. Jadi teman-teman, ini menurut, nanti silakan Anda bantah ya. Jadi menurut Al-Quran, tanda seseorang itu Muslim pengikut Muhammad adalah jidatnya gosong dan keras kepada non-Muslim. Silakan bantah saya. Apakah itu salah, fitnah, yang keji atau benar? Silakan. Memang Bang Medis, di dalam Islam itu diajarkan untuk berkasih sayang sesama kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir. Ngaku dia. Di dalam Quran surah Ya. Al-Fatihah. Ayat yang ke-29. Silakan dibaca. Jadi biar Muslim tahu ini. Kalau jidatmu belum seperti ini, tandanya kamu belum menjadi pengikut Muhammad. Iya. Ya, silakan. Coba Bang Medis, Bang Medis. Boleh Bang Gimana? Medis tampilkan Bang Medis. Masa Boleh saya? tampilkan. Jangan saya, Bang. Bang, cobalah Abang sendiri. Nanti kalau saya terus yang baca Al-Quran, saya terus yang membuka Al-Quran, di dunia ini siapa Muslim yang mau ngerti isi Al-Quran? Siapa yang membantu saya? Boleh itu Saya diberikan ingin dua menggunakan, gini, saya ingin menggunakan orang Islam untuk menyebarkan pesan-pesan saya kepada saudara-saudara Muslim. Makanya silakan buka Al-Fat ayat 29. Silakan. Oke, bentar saya ambil Al-Quran dulu Bang Medis ya. Ya, santai saja, jangan buru-buru. Teman-teman yang baru ikut, ya, teman-teman jangan lupa tap-tap layar, share, bagikan. Terutama kalau Anda punya saudara Anda Muslim, begitu ya, adik Anda masuk Islam kah, abang Anda masuk Islam, kakak Anda, emak Anda, bapak Anda masuk Islam, bagikan ini. Begitu. Dibilang saya biadab katanya. Gini loh, kenapa sih kalian tuh marah-marah? Baca dulu ini loh. Tanda seorang itu Muslim adalah jidat gosong dan keras kepada non-Muslim. Gitu. Kalau kamu membantah ini, kamu sama saja membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Ahmad Z. Kita tunggu dia ya. Bukan ini. Abi, aku kunci duluan. Sudah ketemu Bang Qurannya? Udah. Oke, silakan. Ayat berapa tadi Bang Medis? Al-Fat ayat 29. Ya itu jidat gosong. Nah, itu tanda seorang pengikut Muhammad. Silakan. Oke. Silakan. Sulit ini teman-teman. Lama dia. Kita tunggu teman-teman. Kita tunggu. Ya nggak apa-apa. Karena begini teman-teman. Orang Islam itu kan saya sudah sering bilang. Mereka itu adalah kaum yang tidak pernah mengerti Al-Quran.
Bahkan untuk membuka ayat Quran saja mereka membutuhkan waktu berhari-hari. Seandainya mereka mengerti isi Al-Quran, niscaya mereka akan meninggalkannya. Silakan. Kenapa sampai? Oke, ayat ke-29. Ya, silakan. Mana? Lama. Tahu nggak surat Al-Fat ada di mana? Tahu Bang. Oke, silakan buka surat Al-Fat ayat yang ke-29. Saya bukan lihat handphone aja Bang Idis biar. Iya, buka aja handphone sama saja kok. Orang udah zaman teknologi. Gimana? Oke, bentar. Saya kasih hotspot dulu. Al-Fat ayat 29, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Betul nggak? Berarti tanda seorang pengikut Muhammad tuh bersifat keras kepada orang kafir. Ya. Nah, terus Kufari ruhama ubain. udah sampai keringetan dia bacanya, udah sampai macet-macet. Macet-macet, Bang Aman. Inilah saya bilang, istrinya sudah dikasih kode-kode. Kau nanti matikan ini ya, sinyal wifi ya. Nanti matikan sinyal wifi. Ini nanti kalau nggak kau matikan sinyal wifi, habis agama kita ini, bisa bablas ini. Ya, tangan saya di sini ya, lihat nih. Apakah saya mungkin ini, coba tuh, kan? Udah dimati-matikan sinyalnya. Pintar mereka ini. Coba ulangi lagi, tadi tidak kami dengar. Tadi tidak kami dengar, karena sinyalnya putus-putus. Ya. Ayo. Teksnya terjemahannya aja. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa rahmat bagi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Stop. Tetapi berkasih sayang kepada mereka. Stop dulu. Orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad itu, yang bersama-sama dengan Muhammad itu, keras kepada orang kafir atau non-muslim, betul? Betul. Oke, lanjut. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Betul? Betul. Oke, ini tanda apa ini? Ya, ini tanda bekas apa? Bekas sujud. Nah, berarti betul tidak tulisan ini? Tanda seorang itu muslim adalah jidatnya gosong dan keras kepada non-muslim. Betul? Betul? Betul. Betul. Mana ada tanda seorang muslim itu rahmatan lil alamin, mengasihi orang yang berbeda keyakinan, lembut kepada sesama manusia. Bohong semua. Bohong yang nyata. Makanya saya bilang, Bang. Di sini dikatakan keras. Bentar. Silakan. Di sini dikatakan keras terhadap orang kafir itu dari sisi akidahnya, Bang Edis. Bahwa kaum muslimin itu sangat diedit lagi Al-Qur'annya, diedit lagi. Orang-orang tenang. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu bersikap
keras kepada orang muslim, non-muslim, dan bersikap lembut kepada sesama muslim, betul? Betul. Oke, bersikap keras. Artinya, kalian kalau ketemu non-muslim, kalian nggak ada senyum-senyumnya. Marah, keras, tahu kan? Keras, militer. Makanya saya bilang. Oke, boleh saya jelaskan Bang Edis? Oke, silakan. Jadi di dalam Quran surat Al-Fat ayat 29 ini Bang Edis, dikatakan keras terhadap orang kafir, bahwa kaum muslimin itu keras terhadap orang kafir. Ini keras ini dalam sisi apa? Dalam sisi akidahnya. Bersikap, orang bentar, Bang akidah Edis. ini susah ini memang. Tambah-tambahin Al-Qur'annya. Saya nggak menambahkan. Kenapa kamu menambah-nambahi isi Al-Quran? Coba dibaca lagi. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu bersikap keras, sikapnya. Iya, sikapnya keras. Artinya tingkah laku kamu, sifat kamu, Begini Bang tingkah. Edis. Sikap itu dalam artinya seperti ini Bang Edis. Sikap perilaku seorang muslim itu kepada orang kafir itu mereka harus keras. Ya Terutama memang satu, iya, dalam sisi makanya akidah. ada gereja ditutup-tutup. Iya kan? Orang dalam lagi sisi kebaktian akidah, di gereja orang, kacanya dipecahin. Ya, memang karena terinspirasi ajaran Al-Quran. Gimana? Begini Bang Edis, ini di Nah. dalam Islam itu namanya al-wala dan wal-baro, yaitu cinta dan kebencian. Cinta itu sesama kaum muslimin Bang Edis, sesama saudara seakidah. Tetapi Iya. baro berlepas diri atau bersikap keras itu kepada orang kafir dalam sisi apa? Akidahnya mereka, pemahamannya mereka Bang Edis. Jadi kita diajarkan Kenapa untuk kamu bersikap tambah-tambahi bersikap keras dalam hal keras. akidah? Aduh, Bang Edis. Di sini Bang Edis, di sini dikatakan bahwa bersikap keras ada sikap seorang kaum muslim kepada orang kafir itu. Contohnya, ketika orang kafir itu memaksa kita atau membuat kita memaksa untuk atau meminta kita untuk mengucapkan selamat Natal, contohnya Bang Edis ya. Ini nambah-nambahin bener ini susah nambah-nambahin ini. Bentar. Oke. Ini sudah masuk dalam ranah akidah. Jadi jika seorang muslim itu mengatakan seperti itu, berarti dia telah mengakui bahwa Tuhan itu melahirkan anak. Jadi seorang muslim tidak pantas untuk mengucapkan hal itu Bang Edis. Baik. Itu salah satu contoh sikap kerasnya kaum muslimin kepada orang-orang kafir Bang Edis. Oke, baik. Kita anggap-anggaplah ya asumsi liarnya dia, kita anggap-anggap saja atau kita turutilah. Nanti apa hasilnya kalau kita menuruti apa yang merupakan halusinasi dia. Oke. Kamu mengatakan bahwa orang-orang muslim itu tandanya itu adalah bersikap keras kepada non-muslim dalam hal akidah. Salah satu hal misalnya ketika Anda melihat orang-orang non-muslim itu akidahnya misalnya mengatakan selamat hari Natal. Betul? Oke, di dalam Al-Quran ada tidak ucapan selamat hari Natal? Tidak ada. Ada. Bukakan Quran surat Maryam ayat 19 ayat yang 33. 19 ayat 33. Memang orang muslim ini teman-teman, kalau mereka baca terjemahan Al-Qur'annya, murtad mereka meninggalkan agama Islam. Surat Maryam, Quran surat yang ke-19. Ketik aja QS 19 ayat 33. Wajalani ubarakan aina ma kuntu. Terjemahannya dong, terjemahannya. Oh iya, bentar. Surah Maryam Ayat 33. Selamatlah aku, selamatlah atas kelahiranku ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan hidup. Silakan. Ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya ya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Artinya, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Siapa yang mengucapkan itu? Nabi Isa. Nabi Isa. Artinya ada ucapan selamat nggak atas kelahiran Nabi Isa?
Gak ada ucapan selamat. Coba dibaca ya. Baca. Ulangin. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, Pada hari hari kelahiranku. wafatku, dan hari aku dibangkitkan kembali. Oke, berarti ada ungkapan kesejahteraan. Aduh, suara Anda sudah mulai nih macet-macet ini. Inilah udah mulai pakai intrik-intrik lama ini. Coba bisukan dulu. Aduh, Anda bisa mendengar suara saya nggak? Bisa nggak Anda mendengar suara saya? Udah Nggak bisa, mulai Bang. intrik lama. Gimana Ahmad? Oke, baiklah, Saya balik perbaiki lagi. dulu sinyal. Nanti saya balik lagi udah. Alasan saja. Nanti saya balik lagi. Sekarang gimana? Oke, Udah. dia udah parah. Ya, parah sinyalnya, itu dulu di bawah sana. Biar- Gini ya, kalau ada muslim naik kemari, cobalah kamu itu belajar dulu. Atau kalau kamu tidak punya pengetahuan, kamu berguru sama saya. Kamu kebanyakan berguru sama ustadz, ya kamu bisanya cuman ketemu huruf nun, ketemu ini, huruf ini hukumnya, cuma itu aja kamu taunya. Sudah saya bilang, kalau kamu belajarnya sama ustadz, kamu belajar membunyikan huruf hijayah. Kalau kamu belajarnya sama Edis TV, kamu memahami isi daripada Al-Quran. Makasih Bang Toyo, terima kasih Bang Toyo. Ya teman-teman sekalian ya, sekali lagi yang muslim-muslim ya, ini ada 8.400 orang yang menonton nih. Jangan kamu permalukan agama Islammu. Yuk silakan naik. Dan marilah kita beradu argumen, berdebat dengan cara yang baik. Ya.